Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance lagi, terutama bank-bank besar yang kemarin Jumat semua tertekan, bahkan dari hari Kamis tuh dibuang sama asing lagi ya. Gak tahu kenapa ceritanya, ada yang bilang short selling, ya ada gara-gara rupiah melemah ke 16.000 lagi ya. Semua itu ya baru cerita-cerita ya. Yang penting, yang pastinya market sekarang lagi bukan di Big Bang. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang ditutup terkoreksi 3,03% ke harga 4.730, asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya, BBNI didistribusi. Secara teknikal BBNI saat ini sekarang di level yang harus rebound. Kalau jebol juga itu 4.700 dead cat bonds. Apakah ini dead cat bond? Belum pasti. Kenapa? Karena dia sempat membentuk higher high. Ya bisa jadi seperti ini kan. Nah, bisa jadi dead cat bond kalau nantinya jebol 4.700. Tapi mudah-mudahan ya, karena sudah memberikan sinyal dia membentuk higher high, ya mestinya bisa aman nih. Tapi kita menunggu respon market hari Senin. Jadi gimana strateginya untuk BBNI yang belum punya wait and see dulu? Tinggal lihat Senin seperti apa respon market. Kalau dia rebound, serius bangkit, ada buying power, baru entry. Nggak masalah harga naik dikit 2-3% di atas support, beli itu nggak masalah. Yang penting sudah ada konfirmasi memang ada peluang dia lanjut naik ya gitu. Jadi saat ini wait and see. Kalau jebol juga tuh 4.700 minggu depan, kemungkinan besar ya susah untuk windows dressing ya. Tapi ada aja saham yang tetap rebound. Cuman untuk naik pekat, naik tinggi, IHSG kayaknya berat karena itu pemberatnya Big Bang yang terus tertekan. Apakah nanti BBN ini ke 4.300? Belum pasti juga. Tapi kalau nantinya terkonfirmasi jebol 4.700, ya sangat mungkin 4.300 arah target double topnya ini untuk BBNI. Itu aja untuk BBNI. Lanjut BMRI yang ditutup dengan 6.025 terkoreksi 1,63%, asing net sell. Kalau Bapak Ibu lihat seminggu kemarin asing net sell tuh sekitaran 500 miliar diakumulasi. Kalau dilihat dari broker semuanya didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, dia open gap down tapi mulai melawan. Level psikologisnya kalau Bapak Ibu ada punya, mungkin besok koreksi 1,5%, buang aja daripada nunggu lama ya bagi yang trading. Kalau yang saya time frame-nya 3 bulan, 2 bulan, dapat di bawah 6.500 ya bagus. Sudah jauh turunannya dari all time high-nya udah 19%, ya paling sedikit lagi 10% lagi turun itu udah selesai menurut saya. Tapi mudah-mudahan konfirmasi swing low minggu kemarin, minggu depan dia mulai rebound. Konfirmasinya mana? Tembus 6.200 dulu ya. Tembus 6.200 tuh titik amannya menurut saya. Nggak perlu sampai 6.500. Yang penting dia lewat dari trendline downtrendnya ini. 6.200 lewat ya udah siap-siap bangkit. Yang penting minggu depan harus bergerak di atas 6.200. Jadi kalau berminat BMRI tunggu di atas. Kalau niat sekarang time frame-nya lebih panjang ya beli sekarang lagi merah. Itu ya untuk BMRI kalau sampai jebol 6.000 atau 5.900, 5.500 lagi arah. Nih ke support kuatnya dulu adalah neckline resisten kuat di 2022. Nah ini ya dia retest, terus setelah itu ada view panjangnya double top lebar. Itu ya. Ya saatnya lah turun ini. Maksudnya ya dia sempat naik nih, dikasih 30% tuh dari Juni sampai September 3 bulan ya bagus, rata-rata 10% sebulan. Terus tapi habis itu dikasih turun juga tuh. Sudah turun 19%. Itu bedanya kalau kita swing trade, beli support jual di atas, follow the trend, dapat. Kalau Bapak Ibu investasi sekarang yang awalnya profit 30% sekarang sisa 6%. Pasti mengganggu nggak psikologis? Pasti mengganggu. Tahu gitu saya jualnya di atas. Kalau kita tahu masa depan pasti orang enak di market. Karena kita nggak tahu masa depan. Ya yang investasi ingat time frame-nya lebih panjang dan sabar. Ya pasti ada saham kadang merah, kadang hijau, kadang sudah merah
dalam, tiba-tiba hijau 1-2 bulan ya biasa. Tapi kalau untuk swing trader ya harus bisa menahan diri. Kalau sudah TP nanti kita tunggu di bawah lagi ya, itu. Jadi saat ini kemungkinan besar sih kalau memang mau bagus minggu depan itu 6.200 lewat. Minggu depan 6.200 lewat, konfirmasi swing low. Siap-siap bangkit lagi. Mudah-mudahan ya untuk BMRI itu aja. Lanjut BBRI yang masih tertekan, jebol juga 4.200 di harga 4.170, tutupan hari Jumat terkoreksi 2,11%. Asing itu net sell kalau dihitung selama seminggu kemarin, asing net sell itu sekitaran berapa tuh? 1,5 triliun atau sekitaran ya 1,5 sampai 1,7. Itu besar loh jualan asing. Apakah short selling atau apa ya saya nggak tahu. Yang pastinya broker semarinya terlihat memang asing jualan. Dan ya ini sih masih pas ya, belum membentuk lower low karena low-nya di Desember itu ada di 4160. Ya mudah-mudahan kalau mau aman BBRI gimana? Tunggu tembus 4200, tunggu di atas daripada nangkap pisau jatuh. Tunggu dia rebound. Kalau si rebound 4200 lewat baru beli. Ya kita lihat minggu depan dulu BBRI. Lanjut. BBCA ditutup di 10.050 terkoreksi 1,2%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya BBCA didistribusi. BBCA kemungkinan besar mantul. Kenapa? Karena Bapak Ibu lihat dia turun tapi ada yang akum. Normal akum, big akum, dan Bapak Ibu lihat yang akum bukan broker-broker retail, ada AK, TP. Yang jualan memang broker-broker asing tapi ditampungin juga sama AKTP. Mudah-mudahan bangkit ya. Kita lihat. Pokoknya kalau menurut saya tangkap kalau dia berani ngasih 9.800, 9.900. Potensi tetap mantul. Mudah-mudahan ya. BBCA kalaupun turun nggak jauh lagi, palingan ya 9.500 BBCA. Lanjut. BBTN yang ditutup di 1.210 terkoreksi 1,62%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya BBTN didistribusi. BBTN sudah dekat support, tangkap. Kalau menurut saya kalau Bapak Ibu mindan coba spekulasi buy tapi nawar ya. 1180, 1190. Jebol 1170 ya 1165 buang. Itu ya kita lihatlah. Ini memang ada sinyal pola dead cat bond. Tapi dia belum membentuk low baru. Low-nya tuh sama dengan di 3 Desember. Cuman secara teknikal tuh ada sinyal dead cat bond. Hati-hati kalau jebol 1180, 1170 BBTN ya. Kalau mau bagus minggu depan tembus 1250. Harus BBTN. Kalau Bapak Ibu lebih konfirmasi tunggu di atas, tunggu dia tembus 1250. Itu. Lanjut BDMN yang ditutup di 2.600 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya BDMN didistribusi. BDMN bagus set twistnya ya. Normal akumulasi. Oke nih, yang penting gak jebol 2550. Kalau jebol itu ya gagal juga. Harus bertahan. Secara teknikal BDMN cukup bagus karena dia di atas, volume meningkat, ada ekor terbaik, nggak masalah. Yang penting kita lihat hari Senin. Kalau hari Senin dia tembus atau minggu depan udah lewat 2630, ya udah bangkit, siap-siap bangkit. Ya, BDMN. Lanjut Arto yang ditutup menuat. Lanjut Arto yang ditutup di harga 2.630 menguat 1,15%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya Arto akumulasi. Secara teknikal Arto saat ini harus rebound. Nggak ada cerita nggak rebound. Supportnya pakai 2.500 nggak perlu. Pakai supportnya EMA 200-nya nih. Boleh nggak beli dulu? Ya silahkan karena ada candle hijau. Walaupun memang belum kuat. Terlihat juga ada distribusi ya. Tapi kalau mau spekulasi buy risknya kecil tuh 2,5%. 2.570 pertimbangkan stop loss. Itu aja. Kalau mau bagus minggu ini harus rebound. Kalau Bapak Ibu mau nunggu dia tembus 2.750 silahkan juga baru beli. Ya memang konfirmasinya tembus 2.750. Uptrend pasti peluang besar ya. 90% kalau dia minggu ini tembus 2.750 confirm berani uptrend. Target minimal berapa? 3.200, 3.300 di akhir sisa Desember. Kalau mau beli sekarang stop loss kalau dia jebol 2570. Itu aja disclaimer analisa kemarin.
Lanjut, BTPS yang ditutup di 925 terkoreksi 0,53%. Asing net buy. Kali broker semuanya BTPS diakumulasi. Secara teknikal BTPS harus rebound, jangan jebol 900, nggak usah pakai 880, jebol 900 gagal. Apalagi ada small distribusi, harus rebound. Kita lihat aja Senin, ya. Coba time frame weekly-nya. Wah, koreksi volume kecil tapi candlenya hampir menutup candle hijaunya. Ya, jadi gimana? Lihat Senin. Kalau dia rebound Senin, hijau aja Senin. Udah sinyal bangkit. Yang penting tutupan hijau. Ya, 1% kek, 0,5% kek, apalagi 2% dia hijau Senin, serius bangkit. Hati-hati kalau Bapak Ibu berani spekulasi buy, 900 support harus dijaga. BTPS. Lanjut. NISP yang ditutup di harga 1340 terkoreksi 0,37%. Asing net sell. Kali bakal semuanya NISP ada akumulasi. Secara teknikal NISP belum tahu nih, arah masih sideways lah. Pokoknya Bapak Ibu pakai aja 1300 supportnya. Kalau Bapak Ibu udah di dalam atau mau beli, disclaimer bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Hold aja selama nggak jebol, tutup di bawah 1300. Tinggal lihat minggu ini harusnya momentumnya ya. Minggu kemarin sempat tembus tuh mau mengarah 1380, namun gagal. Minggu depan maksudnya tutup di atas 1380, bangkit, siap-siap uptrend, siap-siap menuju 1450, 1500. Arah sisa terakhir Desember NISP. Lanjut BNGA yang ditutup di 1770 terkoreksi 0,84%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya BNGA didistribusi. BNGA waduh gagal juga dia bertahan di atas 1800. Wait and see, tapi kalau Bapak Ibu nekat ambil. Tapi ini bukan rekomendasi, bukan ajakan membeli. Semua keputusan jual di tangan sendiri. Ya, yang penting gak jebol 1730. Jebol itu buang aja lah, jangan harap-harap lagi. Konfirmasinya ya harus tembus 1800. Kalau mau beli di atas dulu boleh juga. Beli sekarang boleh, karena setiap harga beli itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Plus minusnya pasti ada. Makanya Bapak Ibu harus coba biar ada pengalaman. Mana nih yang cocok dengan diri saya? Apakah beli sekarang atau beli nawar di support atau beli buy on breakout? Nah, itu ada 3 tipe beli saham. Ya, tinggal Bapak Ibu pilih dan coba. Trial dan error tuh biasa. Dan bagusnya dalam saham ini Bapak Ibu bisa modal kecil, nggak harus modal besar. Ya, itu aja untuk BNGA. Kalau mau bagus, minggu depan harus sudah di atas 1800. Nggak boleh nggak itu BNGA. Saham terakhir BRIS yang ditutup di harga 2900 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bakal semuanya BRIS akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya BRIS. Asal nggak jebol 2880 lah. Kalau jebol itu ya jelek juga lah BRIS. Kalau mau bagus, BRIS harus bangkit Senin, maksimal Selasa udah di atas lagi. Kalau bisa arah 3000. Kalau konfirmasinya berapa? 3000 minggu depan. Kalau tembus siap-siap bangkit. Sisa terakhir Desember minimal 3200, 3300 arah BRIS ya. Kita lihat besok minggu depan untuk BRIS. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dari bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.